kita berkumpulnya kita ini tentunya Allah punya maksud. Dan ini yang akan kita kupas ini mengenai pertemanan soleh di malam hari ini, mengenai ukhuwah kita sebagai seorang hamba dengan hamba yang lain. Teman yang dulunya dari zaman bandelnya sama-sama, tiba-tiba tobatnya bareng-bareng. Sempat kemarin di grup kita ya, ada yang mengatakan usikum wa nafsi bitaqallah. Aneh kayaknya nggak kesana, kenapa? Iya, soalnya istri capek. Kan ada tuh gitu ya, ngeluarin itu. Nggak ada masalah sampai di situ ya. Karena apa? Karena nanti masa tua kita yang akan menjagakan istri, bukan teman-teman. Ya, ada kan kemarin itu? Ada sempat komentarin, ya kan? Tapi istri itu bisa menyeret suaminya ke neraka, sementara teman-teman soleh bisa memberikan syafaat baginya ke surga. Ini dia, ya. Dan ada satu hal yang mungkin terlupa. Kenapa? Waktu Rasulullah SAW dengan para sahabat, ya, itu ada pertama kali menganut keislamannya. Ya. Lihat, apakah waktu itu kemudian istrinya langsung solehah, atau mereka punya yang namanya circle positif dulu, agar kemudian mereka bisa memahami bagaimana caranya membentuk istri menjadi solehah. Mana yang lebih dulu? Tiba-tiba istrinya solehah semua? Atau tidak? Atau mereka perlu circle positif dulu untuk kemudian bisa mendapatkan ilmu, bisa mendapatkan yang namanya support dari lingkungannya, sehingga apa? Oh, dia bisa mengetahui. Ternyata istri saya perlu dididik begini, perlu dididik begitu. Kan begitu ya? Ini yang menandakan bahwa apa? Bahwa jangan salah. Mempersiapkan istri yang solehah itu betul. Itu baik, itu bagus, itu utama, karena itu akan dimintai pertanggungjawaban nih kita nih, ya. Bagi apa? Bagi istri-istri kita dan anak-anak kita. Allah akan mintai pertanggungjawaban. Namun ingat bahwa apa? Kita sebagai orang-orang yang baru hijrah ini, yang baru menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling kita perlukan pertama kali adalah apa? Lingkungan positif terlebih dahulu. Lingkungan positif. Pada saat lingkungan positif terbentuk, baru kemudian kita mempersiapkan ini orang-orang terdekat. Untuk apa? Untuk bersama-sama. Nah, oleh karena itu teman-teman yang sudah mempunyai istri, saya encourage ini. Untuk apa? Melibatkan istrinya di Taubaters juga. Supaya apa? Satu frekuensi. Ngajinya bareng. Kemudian apa? Terbentuklah suasana itu, sehingga nanti pada saat di rumah mereka berdua sibuk. Antara suami dengan istri sibuk apa? Sibuk membentuk keluarganya menjadi keluarga yang soleh. Ini dia, ya. Dan ini maksud Allah mengumpulkan kita semua di sini. Gak peduli masa lalu kita kayak apa. Gak peduli mungkin baru kemarin kita keplesetnya, ya. Terus menjadikan diri kita rendah di hadapan yang lain-lain. Lah, tidak. Karena apa? Banyak orang-orang yang tidak terpleset, tetapi malam ini Allah tidak izinkan untuk mendengarkan kalam-kalam Allah dibacakan. Allah tidak izinkan untuk mendengarkan yang namanya apa? Hadis-hadis Rasulullah SAW disampaikan kepada kita semua. Lah kok Allah milihnya kita ya? Jangan-jangan karena kita punya persahabatan yang soleh, persahabatan yang solid, yang betul-betul menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mahal, Pak. Gak bisa dibeli dengan apapun. Harta yang kita punya seluruhnya, wallah, demi Allah, tidak akan pernah bisa membeli pertemanan soleh. Ini dia. Maka bersyukurlah kepada Allah, karena Allah kumpulkan kita semua bersama-sama di sini. Oleh karena itu kita perlu kemudian apa? Mengetahui gimana sih caranya sebetulnya bergaul yang baik. Ya, ada pertemanan kita sudah bahas kan? Ya, pada saat kajian yang namanya kajian rutin kita. Mungkin nanti untuk yang akhwatnya juga silahkan dibikin kajian rutin juga, begitu ya. Nanti Ilin bisa memandu hal itu. Karena apa? Ini nanti akan match antara suami dengan istrinya, sehingga kita bisa bersama-sama saling bahu-membahu ini mempersiapkan akhirat kita bersama-sama. Mempersiapkan itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena harta itu bisa habis. Harta bisa habis. Semua kedudukan bisa selesai. Bahkan anak-anak kita pun bisa wafat mendahului kita terlebih dahulu, ya. Tapi lihat, pertemanan yang soleh akan terjaga selama-lamanya. Bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti kita semua akan saling memberikan syafaat antara satu dengan yang lain. Ini yang paling penting. Dan bisa mengingatkan antara satu dengan yang lain.
mengingatkan kalau ada yang makan lagi berdiri, ya kan, untuk supaya duduk, ya kan, ya, lagi makan es krim enak-enak berdiri, duduk, ya, dan lain-lain, macam-macam. Tapi karena teman yang mengingatkan jadi nggak kesinggung, ya kan, tidak tersinggung. Ini pentingnya. Nah maka teman-teman kita lihat ternyata di dalam ajaran agama kita ada empat model pertemanan ini. Ada 4 cara bagaimana cara kita mencari atau membina pertemanan yang soleh ini. Ya. Yang pertama ada dinamakan dengan zamil. Ya, bentuk jamaknya zumala. Zumala ini nih, zumala nih semua. Kalau zamil itu satu, ya. Tetapi kalau zumala ini semua. Zumala itu apa? Pertemanan yang mana teman ini membuat diri kita merasa nyaman dan tentram. Ini dia, zamil, dikatakan zamil, ya. Maka segala hal termasuk benda itu pun bisa dikatakan dengan zamil. Pada saat benda itu bisa membuat kita tenang. Misalnya selimut. Selimut itu, ya, kalau itu bisa membuat kita tenang, maka itu pun dikatakan dengan zamil. Dikatakan dengan zamil. Ya, contoh. Ada ayat mengatakan ya ayyuhal muzammil, ya kan? Ada ya, wahai orang yang berselimut, yang lagi selimutan. Siapa maksudnya? Waktu itu ayat ini turun kepada Rasulullah SAW. Allah mengatakan orang beriman itu, ya, itu nggak pantas selimutan terus. Nikmat karena selimut itu, maka selimut bisa dikatakan zamil. Ingat pada saat wahyu turun. Saat wahyu mau turun, Rasulullah SAW dalam keadaan baru keluar dari Gua Hira. Keluar dari Gua Hira, wahyu belum turun. Tiba-tiba ada yang manggil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget Rasulullah ada yang manggil. Saat itu Rasulullah lihat ke belakang. Enggak ada orang. Ada yang panggil lagi, Muhammad. Lihat kanan, enggak ada orang. Muhammad. Lihat kiri, enggak ada orang. Otomatis belakang, kanan, kiri enggak ada orang, akhirnya lihat kemana? Ke atas. Rasulullah lihat ke atas. Set. Pas lihat ke atas ini, Rasulullah mendapatkan ada satu sosok makhluk yang mana dalam keadaan memenuhi bumi dan langit. Diri begitu melihat Rasulullah. Saat itu faraibtu minhu, raibtu itu sampai bulu kuduknya tuh trek berdiri. Cereng, saking apa? Saking takutnya sampai berdiri. Dan saat itu apa yang Rasulullah lakukan? Lari. Berat gitu. Enggak ada yang ngomong gua mah gak takut apa-apa. Rasulullah aja takut, ya, kaget. Coba antum bayangin, nggak usah malam-malam dah, siang-siang keluar nih di sini nih, ya, lagi di depan saat lagi gini tiba-tiba ada yang manggil, Boim. Siapa kan? Boim. Lihat kanan kiri. Itu ya. Pada saat itu apa? Lari Rasulullah, lari bukan ke karaoke, enggak, ke rumah. Pusing dikit apa? Iya. Enggak, iya. Paling kata oktopus paling kan? Iya. Pesel. Nah, itu dia. Pada saat Rasulullah lari-lari ke rumahnya, lihat nih dahsyatnya. Pada saat sampai rumah, Rasulullah buka pintu rumah, mendapati Khadijah radhiyallahu anha. Wajah Khadijah pada saat dilihat, Masya Allah, 50%, separuh ketakutan Rasulullah hilang. Dahsyat ya. Separuh ketakutan Rasulullah hilang. Mendapati siapa? Khadijah. Khadijah zaman dulu dengan zaman sekarang emang beda. Sekarang juga ada yang namanya Khadijah, ya kan? Ya, tapi beda. Suaminya di kantor lagi nggak ada masalah apa-apa, ya kan? Dia pulang ke rumah lagi santai-santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngelihat wajah istrinya, masalah semua. Di kantor nggak ada masalah. Pulang ke rumah malah masalah. Ini dia, ya, bedanya. Setelah itu apa kata Rasulullah? Lihat ini. Kaitannya dengan tadi. Apa kata Rasulullah? Ya Khadijah, zamiluni. Selimuti aku. Coba antum bayangin. Coba hadirkan nuansanya. Kalau kita zaman sekarang pulang ke rumah, bilang sama bini tiba-tiba, selimutin aku. Itu kira-kira istri gimana itu? Ya, istri gimana? Iya. Minum dulu, nggak apa-apa, enak minum.
Minum dulu, bagiin aja, bagiin dulu. Biar lebih fokus, biar fokus. Iya, udah? Iya. Baik. Udah ya, fokus lagi nih. Fokus lagi. Kalau nggak fokus nanti sayang. Baik. Dikatakan zamiluni, zamiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka langsung Khadijah nggak pakai tanya apa-apa, langsung perintah suaminya dilakukan. Kalau sekarang bisa banyak pertanyaan. Pulang, selimutin aku, selimutin. Kenapa lo? Apa? Habis ngapain di luar? Kok keringetan gitu? Kan begitu tuh, iya kan? Maka ibu-ibu, suami minta apa langsung. Gak usah pakai tanya-tanya gimana-gimana dulu. Kecuali suaminya minta bermaksiat. Nah ini baru banyak pertanyaan. Kan bahkan perlu, bukan perlu, wajib untuk tidak ditaati. Kalau tiba-tiba suami menyuruh kita untuk maksiat. Misal ya kan, misal Ivan misalnya bilang ke Olive, Lop, beliin bir dong. Udah lama enggak nih. Itu maksiat, tolak langsung. Enggak, tolonglah, enggak. Kalau Jack D gue mau. Enggak. Kalau rokok wajib, tolak. Tolak. Mohon maaf ya, wajib tolak. Karena apa? Karena itu paling rendahnya katanya makruh. Meninggalkan yang makruh itu wajib bagi kita. Wajib ya. Maka apa? Maka itu tolak. Ya, tolak. Karena apa? Ini makruh. Kan minimal begitu ya. Ini makruh. Padahal sudah difatwakan di banyak negara haram begitu. Tapi ini makruh. Aku nggak mau lakukan yang makruh-makruh. Kalau mau makruh, silakan makruh sendirian. Ya. Dalil nih ya. Pegang baik-baik. Iya. Ditanya ya. Baik. Kita lanjut ya. Zamiluni, zamiluni. Nah, maka pada saat itu Rasulullah langsung diselimuti oleh Khadijah radhiyallahu anha. Hilang seluruh ketakutannya. Hilang langsung. Nah, oleh karena itu cari teman yang model begini, yang pada saat kita bertemu dengan teman kita ini bisa terasa nyaman. Namun, ini masih di kulit luar. Memang biasanya kalau orang yang bisa membuat kita nyaman, kita akan cari-cari terus itu. Ya kan? Seperti contohnya teman kita salah satu, ya kan? Ya, kita nggak usah sebut namanya ya, karena cenderung riak dan sombong biasanya. Iya, ya kan? Ya, biar gimana pun kan kita cari, ya kan? Padahal, waduh, makannya banyak, semua segala macam, ngerepotin lah pokoknya ya. Tapi kan kita ikhlas nggak? Itu zamil namanya, zamil. Jadi bisa kita panggil sekarang dia. Tomil atau Tozam. Zamil, ini zamil. Orang yang bisa kajian. Antum kajian aja masih gibah. Pantesan duduk-duduk di tempat biliar gibah juga. Oh iya, lagi hijrah ya. Iya, masih belajar, masih belajar. Tapi itu kan sudah dikasih tahu berulang-ulang. Oh, iman lagi turun ya. Iya, cuman di sini doang Ustadz bisa diatur. Maklum aja lah ya kan. Orang yang dimaklumi itu satu kalau orangnya udah mati, yang kedua kalau orang itu gila. Ya. Jadi kalau dia belum mati berarti dia bukan gue yang ngomong ya. Baik, zamil yang pertama. Yang kedua adalah sadiq. Sadiq. Teman yang berani berkata benar kepada kita. Berkata yang benar. Dia nggak mau kemudian apa bermuka dua. Dia tidak di depan kita berbicara beda, di belakang kita berbicara beda. Ya, pada saat orang-orang mengatakan, wah lo hebat, lo begini, lo begitu, dia mengatakan kamu jangan begini. Kenapa? Karena ini bisa membahayakan dirimu. Ini teman. Tapi kadang-kadang kita teman yang mau speak up model begini malah kita tinggalin. Ini anehnya kan? Karena apa? Kita pengen nyaman dengan diri kita sendiri. Padahal tidak. Teman kita ini sedang menasihati kita. Nah teman-teman ya, pada saat semua masuk dalam kaidah nasihat nih pegang baik-baik. Ada satu kaidah mengatakan unzur maqala wala tanzur man qala. Ya, dengarkan atau lihat apa yang dibicarakannya, konteksnya, ya, matannya, isi dari pembicaraan, jangan lihat siapa yang berbicara.
Kalau kita lihat siapa yang berbicara, terkadang orang-orang pada saat dinasehati oleh orang yang dia nggak suka, dia nggak mau dengar. Padahal isi omongannya benar. Isi omongannya benar, ya. Bahkan hatta sampai anak kecil pun kalau dia menasihati kita dengan nasihat yang benar, kalam Allah yang disampaikan atau hadis Rasulullah yang disampaikan, dengarkan. Nah ini masalahnya. Kalau misalnya sudah saya mah ngajinya mau sama ustadz yang itu aja. Saya mau sama yang itu. Ini kan geng saya, itu bukan. Ini begini, itu begitu. Akhirnya apa? Ilmunya segitu-gitu aja. Stuck dia di sana. Pada saat ustadznya berkata kadzab atau berkata dusta, atau ustadznya misalnya terpleset lah, anggap ya, terpleset dari omongannya, dari tingkah laku dan lain-lainnya, maka dia nggak tahu kalau yang dikatakan atau dilakukan itu tidak benar. Kalau ada orang lain ya pembanding, maka dia bisa bandingkan, oh kok yang sana ngomong begini ya, kok yang situ ngomong begini ya. Lihat, ada berapa macam coba, berapa kali kita pernah mendapatkan ya teman-teman bertanya, Ustadz, kok Ustadz itu ngomongnya begini ya? Kok seperti ini ya? Kan begitu ya? Ada hal-hal yang ngaco. Bahkan usikum wa nafsi bitaqallah. Ada buku, pada saat buku dibaca, bagus nih buku. Pas saya lihat bukunya Syiah. Syiah, ya. Nah, pada saat itu kita perlu kemudian berguru dengan orang-orang yang lebih paham. Dan sebelum itu kita dapatkan, yang terpenting pertama adalah mendapatkan teman-teman yang bisa berkata benar. Ini dia, bukan hanya lip service saja. Bukan hanya ingin menyenangkan diri kita, tidak, tetapi dia yang akan menyelamatkan kita dari neraka kita juga.